Shalom. Bentar ya saudara, nggak center. Biar bagus di BMN. Nah, pagi hari ini ada satu firman yang saya mau sampaikan di tengah-tengah kita. Judulnya Pass the Ball, oper bolanya ya. Mungkin saya akan sedikit banyak cerita hari ini dari apa yang saya alami dan saya berdoa ini bisa jadi berkat buat saudara semua di tempat ini ya. Judulnya Pass the Ball. Sekitar 3 minggu belakangan saya menyadari bahwa ternyata dalam sebuah pertandingan sepak bola, cara untuk menang itu nggak selalu dengan jadi pencetak gol. Saya ulangi, ternyata dalam sebuah pertandingan sepak bola tidak selalu kunci kemenangan adalah waktu saudara jadi pencetak gol. Kenapa? Karena ternyata ada peran yang lain yang tidak kalah penting, yang tidak kalah mulia, yang tidak kalah ajaib selain cetak gol. Apa itu? Ngoper bolanya. Sehebat-hebatnya Messi, sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Mbappe, mereka tidak pernah bisa menangkan sebuah pertandingan kalau tidak ada yang melakukan hal ini. Pass the ball. Saudara coba bayangkan gitu ya, Ronaldo sendirian. Tidak usah lawan atlet, lawan kita di sinilah kita bikin tim 11 orang gitu ya. Saya yakin dia gak bisa ngegolin. Ya mungkin kalau bisa pun 1 lah dari 90 menit gitu. Pasang anak pemenang 10 ya kan, tambah saya gitu 1. Saya yakin Ronaldo gak bisa. Kenapa? Dia sendirian. Nah, ternyata untuk sebuah pertandingan dimenangkan, kuncinya tidak selalu cetak gol. Ternyata ada peran-peran yang lain yang juga sama krusialnya. Apa itu oper bolanya? Nah, yang namanya kemuliaan, kemenangan tidak hanya bicara waktu saudara jadi ujung tombak paling depan dan saudara cetak gol, saudara buat sesuatu yang wow, yang ajaib, yang dilihat semua orang. Tidak selalu kemuliaan, kemenangan bicara hal seperti itu. Tapi ada cara lain, ada kemuliaan yang lain. Yaitu waktu saudara bisa pass the ball, waktu saudara bisa oper bolanya. Contohnya gini, saudara baca di Alkitab, ada mujizat-mujizat yang tidak semena-mena terjadi karena Yesus seorang. Contohnya, kalau saudara baca, waktu perjamuan di Kana, perkawinan di Kana. Kalau tidak ada pegawai yang taat untuk siapin bulinya, air koboknya, dan bawain, dan mau percaya omongan Yesus yang gak tahu siapa hari itu, saya rasa anggur Kana tidak terjadi. Kalau saudara baca di Alkitab, peristiwa 5 roti dan 2 ikan tidak akan terjadi tanpa ada 5.000 orang yang lapar dan haus akan Tuhan, ditambah dengan 1 bocil yang bawa bekal dari mamahnya. Saudara nangkap sampai sini ya? Yang sampai hari ini kita nggak pernah tahu nama pegawai di Kana siapa, nama bocil yang bawa bekal siapa, kita nggak tahu. Saya rasa itu tidak dibahas di STTK Rusuh, betul ya? Itu nggak ada di pelajaran teologi, tidak ada. Dan kalau saudara baca di Alkitab, ada orang lumpuh yang diturunin dari genteng, itu nggak akan terjadi kalau bukan ada 4 temannya yang otaknya miring semua untuk lakukan hal seperti itu. Dan Alkitab mencatat bisa dibilang gini, Alkitab mencatat bahwa tidak semua mujizat terjadi karena Yesus seorang. Tapi ada orang-orang yang oper bolanya kepada Yesus. Anak kecil oper 5 roti dan 2 ikan. 4 orang oper orang lumpuhnya. Pegawai di Kana oper bulinya airnya. Oper taatnya kesepakatannya. Dan betul. Dan baru terjadi. Dan ini baru terjadi. Nah, ini yang firman Tuhan katakan. Apa yang membuat 5 roti 2 ikan, perkawinan di Kana, peristiwa orang lumpuh berjalan. Kenapa sampai hari ini cerita ini luar biasa? Karena ada orang-orang yang kalau di bahasa sepak bola, kita belajar sedikit ya saudara. Dalam bahasa sepak bola menciptakan ruang tembak.
Saya cerita sedikit. Hari ini mungkin akan banyak ilustrasi, banyak cerita. Saya berharap ini mempermudah kita mengerti. Dalam pemain sepak bola, dalam 11 orang, ada pemain paling depan, namanya striker. Beda-beda, ada formasi yang strikernya 1, ada yang 2, ada yang 3 bahkan. Nah, tapi yang keren adalah begini. Ada formasi-formasi yang strikernya tidak bertugas untuk cetak gol. Tugasnya adalah jadi umpan. Saya ini suka timnas Prancis karena ada Mbappe di sana. Tapi selain Mbappe ada satu pemain namanya Oliver Giroud. Enggak terkenal, saya yakin kalau saudara nggak suka bola saudara nggak akan tahu Oliver Giroud. Nah, tugas pemain ini dia pemain striker saudara, dia ujung paling depan. Tapi tugasnya bukan cetak gol. Tugasnya apa? Badannya tinggi besar. Berdiri paling depan. Semua pemain akan oper bola ke dia. Nanti dia akan tahan itu bola beberapa detik, beberapa menit. Sudah, selama dia tahan bola, musuh akan mulai kerubutin dia. 3 orang, 5 orang mulai ngejar dia rame-rame. Saudara tahu yang terjadi adalah waktu dia dikerubutin, di ujung kanan sana, ada pemain favorit saya Kylian Mbappe udah lari sampai depan gawang. Dan tugasnya apa? Begitu dia dikerubutin, tinggal dioper, Mbappe-nya sendirian. Dan Mbappe tinggal cetak gol. Tapi Mbappe yang hebat itu, by the way ulang tahunnya 22 Desember ya, beda 4 hari sama saya. Lahirnya beda 2 tahun sama saya, 98 dia. Nah, tapi Mbappe yang hebat itu tidak akan bisa buat gol kalau nggak ada satu pemain yang merelakan dirinya dikerubutin musuh. Saudara paham ya sampai sini ya? Dia rela nggak cetak gol, padahal pemain depannya tuh dia loh. Tapi dia rela dikerubutin musuh, demi apa? Yang penting Prancis menang. Oke, nah ternyata mujizat terjadi gak cuma lewat Yesus satu orang. Tapi lewat ada orang yang menciptakan ruang tembak. Menciptakan kemungkinan terkecil sekalipun untuk mujizat terjadi. Maksudnya apa? Bahkan gini, mungkin saudara coba ngaca, coba relate dengan dirimu. Mungkin gini, saudara mikir ya. Sepanjang Oktober lawatan besar terjadi. Mungkin saudara mikir, saya ngapain? Saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa KKR, saya nggak bisa nginjil, saya nggak bisa nyanyi. Tapi waktu saudara ambil isi cawan, doa nggak ada yang lihat, nggak bolong. Waktu saudara sisihkan uangmu, beli snack sedikit dan mulai jalan. Waktu saudara mulai masak, gak ada yang tahu juga saudara bisa masak bahkan. Itu menjadi kemungkinan kecil, menjadi ruang tembak untuk roh Tuhan bekerja. Orang gak lihat saudara, orang gak kenal saudara, orang gak tahu saudara ngapain. Tapi ternyata semua yang saudara kerjakan yang orang gak lihat, yang kecil-kecil itu menjadi celah, menjadi ruang tembak untuk sebuah gol lawatan terjadi. Amin. Nah, firman ini saya dapatkan waktu saya di Bangladesh 3 minggu yang lalu. Boleh kita masuk ayat yang pertama? 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saya kasih judul kemenangan satu orang atau kemenangan satu tim. Saya akan masuk dalam kesaksian. Ya, saya berdoa saudara menikmati sedikit ya cerita ini. 3 minggu yang lalu yang baru pulang dari Bangladesh kesaksian di tempat ini, saya menyimpan sebuah cerita yang saya tidak ceritakan. Nah, saya akan buka sekarang. Cerita yang sebenarnya saya nggak terlalu suka, tapi saya bersyukur Tuhan bicara banyak. Waktu di Bangladesh, hari pertama saya sudah cerita alot sekali gitu ya. Kakak yang nangis cuma 2, saudara bayangin, stres berat. Masuk hari ketiga 2 sesi, hari keempat 2 sesi. Sekian sesi kami lewati. Dia total 35 sesi itu ya seminggu. Tapi saudara tahu yang ajaib adalah begini. Setiap hari terjadi lawatan. Seperti lagu tadi.
setiap hari lawatan. Setiap sesi pasti lawatan. Tidak ada yang tidak jebol. Sealot-alotnya, segaring-garingnya, pasti jebol. Pencet bang. Makasih ya bang. Nah, mumpung keyboardnya teman sendiri boleh begitu ya. Nah, setiap hari lawatan saudara. Gak mungkin gak jebol, pasti jebol setiap hari. Tapi saudara tahu, saya tidak bersuka cita sama sekali. Ngakunya hidup untuk lawatan, teriak lawatan paling kencang. Lawatan terjadi, saya tidak bersuka cita. Saya tidak menikmati di ladang. Saya mulai mikir, kenapa? Dan setelah saya lihat kenapa saya evaluasi setiap hari, kira-kira sampai hari ketiga atau hari keempat gitu ya, saya baru ngeh, kenapa saya tidak bersuka cita. Saudara tahu kenapa? Karena nangisnya bukan sama saya. Saya ulangi ya, KKR nih seperti ini. Oke, saya coba ulang ya. Gini, saudara bayangin ya, ini doa pagi nih. Kayak gini kayak tadi lah, kita dua khotbah kan hari ini ya. Tadi Ibu Tere, sekarang saya. Di Bangladesh sama, kira-kira seperti itu. Nah, pertama saya khotbah. Saya altar call siapa, nggak ada yang nangis. Sudah, mundur dong, ganti pembicara selanjutnya. Pembicara kedua baru mereka nangis semua. Oke, saudara nangkap sampai sini ya. Nah, saya tidak bersuka cita. Kenapa? Lawatan sih. Tapi bukan saya yang nangisin. Nangkap ya saudara ya. Bukan lewat saya nangisnya. Besoknya lagi. Saya coba lagi khotbah. Gak jebol. Gak gimana-gimana. Ganti orang selanjutnya. Hebah. Pas saya nangis aja enggak. Bayangin. Dan saya mulai struggling, saya stres. Saya mulai mikir gue dibayarin, makan banyak, nangis enggak. Kalau makan nambah, nangis enggak. Saya mulai stres berat. Dan saya sangat, kacau lah saudara, saya merasa gagal segagal-gagalnya. Bayangin saudara, saya itu sampai mempertanyakan gini, konon katanya saya itu didoakan. Kamu akan KKR seperti Billy Graham, Reinhard Bonnke, Petrus Agung. Saya mikir ini 70 orang kagak ada yang nangis. Reinhard Bonnke jutaan. Saya 70 tidak berhasil. Saya stres berat, saya merasa gagal sekali. Tapi, tibalah satu malam, saya stres berat. Tibalah satu malam, saya merenung dan mundur dikit. Yang serem adalah begini saudara, hari pertama memang berat sekali. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saya itu pakai jurus baru. Jurusnya apa? Doa tanya Tuhan, ya kan? Kadang udah kepintaran ya, jadi lupa nanya gitu kan. Saya doa tanya Tuhan. Dan semua yang Tuhan omong tuh benar terjadi loh. Contoh, Tuhan bilang persistence. Michelle nyanyi 30 kali, orangnya nangis. Tapi kan gak lewat saya. Walaupun saya yang dengar suara Tuhannya, tapi kan nangisnya bukan waktu saya nyanyi. Ya iyalah, kan saya gak bisa nyanyi. Nangisnya lewat Michelle yang nyanyi. Saya dengar lagi besoknya, kata Tuhan nyanyi lagu A. Lagu A apa waktu itu ya? Haleluya 12 kali tapi diganti saya cinta Tuhan Yesus. Saya bilang, Jessica nyanyi lagu ini. Chris, aku gak pernah nyanyi lagu ini pakai bahasa Bangladesh. Nih, baca. Jessica nyanyi, nangis orangnya. Tapi saya gak bersuka cita. Kenapa? Bukan saya yang nyanyi. Padahal Tuhan ngomongnya sama saya. Dan kalau otak waras, harusnya bersuka cita. Harusnya. Setidaknya Tuhan mau ngomong lewat kita aja udah bersyukur harusnya. Tapi saya enggak tuh. Percayalah saudara, saya itu telinga saya tidak terlalu tajam mendengar suara Tuhan. Tapi di Bangladesh hampir tiap hari Tuhan ngomong sama saya. Tapi itu pun tidak saya apresiasi sebagai sesuatu yang berharga. Kenapa? Balik. Fokusnya orang nggak nangis lewat saya. Dan malam itu saya merenung, Tuhan, kenapa begini? Kenapa
Apa yang salah dengan saya? Saya tahu yang salah bukan kurang urapan, bukan kurang doa, bukan. Saya tahu yang salah bukan itu. Dan saya doa Tuhan, ini kenapa? Dan Tuhan bilang gini, kamu ingat gak? Kojos sudah bertahun-tahun ajarkan jurus ini sama kamu. Jurus apa? Jurus membuka jalan buat saudaramu. Ini ternyata pelajaran lama yang saya gak ngerti-ngerti bertahun-tahun. Dan saya baru ngerti kemarin di Bangladesh. Dan setelah saya galau 3 hari, 4 hari, besoknya saya baru bisa menikmati KKR, saudara. Besoknya saya baru menikmati. Nyanyi lagu ini, nangis, lawatan terjadi, saya tinggal maju bawa iPad. Mari kita buka firman Tuhan, enak kan? Tapi 3 hari pertama saya nggak ngerti. Yang saya ngerti adalah nangisnya nggak lewat saya, rebahnya nggak lewat saya. Dan saya mulai berkepikiran terus pada firman Tuhan bilang apa? Yang dengar suara Tuhan, yang khotbah pertama maupun yang nangisin, upahnya sama. Karena ujungnya semua pekerjaan Roh Tuhan. Karena ujungnya semua pekerjaan Roh Kudus. Malam itu sampai Ci Melinda tanya gini, "Kowe iki nopo?" Saya sampai digituin, "Kamu kenapa?" Saya bilang, "Saya merasa gagal, Ci." Dan jawaban Ci Mel, "Sudahlah, ujungnya pekerjaan Roh Tuhan." Tetap aja orang lagi mutung mana ngerti gituin. Tapi saya bersyukur malam itu Tuhan jelaskan sama saya. Mau apapun yang kita kerjakan dalam sebuah lawatan, saudara harus tahu. Setiap yang saudara kerjakan, tetes keringatmu yang gak kelihatan sekalipun, yang gak ada fotonya, yang gak ada rekamannya, semua yang kita kerjakan, kita sedang membuka ruang-ruang tembak, celah-celah kecil untuk Tuhan bekerja. Pertanyaannya, saudara fokusnya kemana? Apakah saudara hanya lihat ke kemenanganmu pribadi? Kemenangan satu orang, kemenangan satu individu, pokoknya Christian Lazarus harus berhasil. Pokoknya saya pulang harus kepala dongak ke atas dengan foto yang banyak dan laporan yang bagus. Tapi ternyata Tuhan tanya, yang kamu lihat, yang kita lihat selama ini, kemenangan satu orang, kepentingan satu orang, atau kemenangan dan kepentingan surga dan tim kita? Mungkin orang nanya gitu ya, ya kita berdoa bersama, KKR bersama, tapi kan bukan saya yang khotbah. Apakah itu dihitung Tuhan? Saya mau berkata upahnya sama, saudara. Upahnya sama. Dan ternyata itu menjadi sebuah PR besar yang harus dibereskan. Ternyata manusia, hati kita yang sangat miskin, sangat perlu untuk take credit. Sangat perlu untuk ambil keuntungan, klaim kemenangan, klaim pujiannya. Dan itu buat kita gak bisa lihat kepentingan Tuhan, kepentingan tim, kepentingan lawatan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, pass the ball. Gak urusan siapa yang cetak gol. Yang terpenting kerajaan Tuhan ditegakkan. Yang terpenting lawatan terjadi. Tapi ternyata ini PR besar buat banyak orang. Saya tidak tahu, mungkin banyak dari saudara hatimu rela sekali gitu ya. Tapi mungkin saudara ada yang kayak saya juga. Satu lagi saudara, saya ingat ini, barusan ingat. Rock itu pernah buat album. Hari itu saya ingat Cici Vania nyanyi Perkenan Bapa Itu Yang Kurindu. Mungkin saudara kalau belum pernah dengar, saudara bisa buka di Spotify ya. Nah, singkat cerita waktu pemusik lagi rekaman, lagi latihan, saya tuh ngide. Ci, bagian ini di overtone 3 kali bagus Ci. Oh iya bagus, dicoba bagus beneran. Di take audio rekaman, dirilis, beneran dipakai. Dan saudara tahu, dari hari itu sampai hari ini, setiap kali saya dengar ada anak rock ngeplay lagu itu, saya akan bilang gini,
itu aransemen gue. Padahal cuma satu bagian. Di ending tuh loh, di ending. Sampai hari ini tuh loh, kalau ada anak rock play lagu itu saya akan colek. Itu gua yang aransemen. Kok Chris yang aransemen. Saya tahu setelah ini ya, saya akan sedikit dihujat, tidak apa-apa. Tapi saya ngerti gitu, ternyata orang sangat butuh take credit. Sangat butuh ambil pujiannya, klaim kebanggaannya atas yang kita kerjakan. Padahal firman Tuhan bilang, apapun yang kamu kerjakan upahnya sama. Tidakkah kita mengerti ada seni mengoper bola selain tembak sendirian? Dan akhirnya, ya mungkin belum sepenuhnya saya bisa begini gitu ya. Tapi saya mulai ngerti, iya ya. Ternyata lawatan, KKR, orang di jamaah Tuhan itu nggak selalu tentang yang di depan. Gak selalu tentang pembicaranya. Gak selalu tentang gembala youth-nya. Itu tentang satu tim bersatu hati, berseru lawatan terjadi. Masuk poin yang kedua. Orang sangat butuh take credit. Nah yang kedua kita masuk take credit. Next. Hakim-Hakim 7 ayat 2 bilang ini, saya terjemahkan langsung bahasa Indonesianya. Berkatalah Tuhan kepada Gideon, terlalu besar pasukan yang ada bersamamu. Bila seperti ini, baca baik-baik, dengarkan baik-baik. Terlalu besar pasukan bersamamu. Kalau gini caranya kata Tuhan, aku gak bisa berikan Midian. Saya ulangi ya, pasukanmu terlalu besar. Kalau sebanyak ini, kalau sebesar ini, kalau gini caranya, aku gak mau, kata Tuhan. Aku gak bisa kasih Midian. Kenapa? Mereka akan ambil semua penghargaan, begitu menang. Mereka akan ambil semua penghargaan, pujian, dan berkata, kami lakukan ini sendiri. Ini firman Tuhan buat Gideon dan bangsa Israel. Bahasa Inggrisnya bilang, mereka akan take credit. Saudara semua tahu cerita Gideon, betul ya, dia bawa pasukan besar. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, kurangin, suruh minum, sampai tinggal 300. Apakah Tuhan punya keisengan, punya alasan yang lain? Enggak. Alasan Tuhan cuma satu. Nanti kalau mereka besar jumlahnya, mereka menang sendiri, mereka sombong. Udah itu doang alasannya. Loh kalau kita perhatikan kalimat ini ya, dikatakan gini, bila seperti ini aku gak bisa berikan Midian kepada mereka. Sebenarnya kalau kita mau coba breakdown, kita mau coba pikir, mau dengan logika, it means pasukan besar, pasukan kecil, dua-duanya Israel pasti menang. Bener gak? Saudara coba pahami ayat ini ya. Mau pasukan 3.000 maupun 300, dua-duanya pasti menang. Bedanya adalah yang 3.000 mereka akan sombong, take credit. Dan lupakan Tuhan. Tapi yang 300 mereka akan tahu ini kekuatan Tuhan yang mengerjakan. Dalam hidup, dalam apapun yang kita kerjakan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, keluarga, studi, apapun itu, kadang-kadang Tuhan menaruh batas-batas. Kadang Tuhan sengaja taruh pagar-pagar. Untuk apa sih? Supaya kita ingat Tuhan. Tadi kan Pak Jo sudah cerita ada yang tulis penetapan 8M, 8M. Coba kalau saudara punya 8M beneran, saya gak yakin saudara mau doa pagi Senin. Jangankan saudara deh, saya aja kesiangan kayaknya. Mending kesiangan. Sibuk-sibuk kerja. Kalau benar itu, tadi ya styrofoam gitu ya, no limit keuangan saudara punya beneran di dompetmu no limit. Mana mau ke sini? Kan sudah genap Pak, nggak usah datang Pak, gitu kan. Kan sudah genap. Tapi gini, kadang-kadang Tuhan perlu taruh batas. Kadang-kadang Tuhan perlu kasih garis. Untuk apa sih? Supaya kita nggak take credit. Simple, itu doang tujuannya.
Saya tahu kenapa Tuhan, ya saya nggak menyalahkan Tuhan ya. Tapi saya tahu kenapa di Bangladesh seakan kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Simple. Tuhan nggak mau saya take credit. Tuhan mau, nih loh nak, caranya gini, belajar. Belajar buka jalan buat saudaramu. Belajar taat kata Tuhan. Belajar gak punya motivasi sendiri, belajar gini, belajar gini. Kadang-kadang Tuhan mau kita belajar. Kenapa Tuhan perlu lakukan hal ini? Simple, Paulus bilang apa sih? Biar Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Tuhan mau ngajar begitu. Tuhan mau ngajar apa lagi? Supaya kita nggak lupa Tuhan. Saudara lihat di ujungnya ayat bilang gini. Kami lakukan semua ini sendiri dan melupakan aku, kata Tuhan. Pasti lupa, pasti lupa. Begitu mereka menang dengan pasukan yang besar, dengan kekuatan mereka, Tuhan bilang apa? Pasti lupa. Kan omongan Tuhan gak pernah salah. Betul dong. Gak mungkin gitu Tuhan bilang. Dan melupakan aku. Terus bangsa Israel cukup balik lagi. Gak lupa ternyata, gak mungkin. Tuhan sudah tahu, pasti lupa. Dan Tuhan izinkan potong jumlahnya. Supaya apa? Orang belajar. Dan tidak take credit. Tidak ambil pujiannya. Tidak ambil prestasinya. Demi apa? Demi Tuhan menyatakan sebuah tujuan yang lebih besar. Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Tujuannya begini. Next. Tuhan punya greater glory. Next. Next. Nah, terima kasih. Filipi 3 ayat 7. Saya bacakan bahasa Indonesia, dikatakan gini. Semua pencapaian yang dulu aku akui sebagai milikku, kini telah aku tinggalkan. Dan aku menganggap semua itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang aku alami dengan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini kata Paulus. Bahasa Inggrisnya dibilang, all of the accomplishment that I once took credit. Jadi dulu, Paulus bilang gini, dulu setiap kali aku ngajar, bunuh orang, aku akan take credit. Oh itu gue yang ngajar. Oh itu orang karena aku. Look at me, lihat aku. Itu yang Paulus mau bilang. Tapi Paulus sekarang bilang gini, dulu itu prestasi, sekarang tidak. Ada satu cerita yang saya sangat diberkati dengan kesaksian ini sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu, Rock Bokor, anak-anak Ibu Lydia dan Pak Leo mau bikin KKR. Hari itu saya diperbantukan di sana dan kami doa dan timbul di hati saya buat KKR outdoor. Wah, saya bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena gini, konon katanya, saya tidak tahu ya, tapi konon katanya belum pernah ada KKR outdoor di sana. Dulu gitu kan. Jadi buat saya, wah keren nih. Saya, ya lagi-lagi take credit gitu ya. Christian Lazarus akan memimpin pasukan buat KKR outdoor. Sudah kami doa, isi cawan dengan anak-anak youth, ada Yeho juga dan yang lain. Doa, sekian minggu doa terus pokoknya. Di tengah doa saya dapat ayat. Wah saya bangga banget, saya dapat ayat, saya bilang ke semua anak-anak. Kalau saudara pernah ke tempat doanya pasukan Bokor, saudara keluar sedikit, lihat ke depan itu ada alun-alun kota. Dan saya bilang gini, saya dapat firman Tuhan. Firman-Nya bilang begini, seperti hari itu Abraham, jalani negeri ini, lihat sejauh kamu memandang, kuberikan padamu. Teman-teman, anak-anak, adik-adik, lihat di depan alun-alun. Tuhan berikan itu buat kita. Wah, kami bersemangat sekali. Sudah? Doa. Urus izin, urus ini. Berminggu-minggu, gak keluar izinnya saudara. Gak berhasil. Wah kami mulai panik, mulai keringet dingin. KKR-nya H-4 saudara. KKR-nya saya lupa Jumat atau Sabtu gitu. Sampai hari Seninnya gak keluar izinnya.
coba ngurus sini, jalur sini, kenal ini, kenal itu, bayar sini. Gak berhasil. Mau KKR di alun-alun kota, tidak berhasil. Sudah, Senin pagi, ibadah seperti ini. Di ibadah seperti ini, saya lupa yang khotbah siapa. Tapi hari itu khotbahnya Yohanes 4. Tentang Yesus ketemu satu perempuan di sumur gitu ya. Dan ada satu ayat yang dibilang gini. Nyembah Tuhan itu gak peduli tentang tempatnya. It's not about a right place. Dalam bahasa Inggris dikatakan gitu. About a right heart. Gak peduli tempatnya. Yang penting hatinya. Pagi itu saya kayak digampar. Oh iya, salah. Bukan tempatnya. Salah. Saya tahu alun-alun itu ambisi saya. Saya tahu alun-alun itu kredit yang mau saya ambil. Saudara nangkap ya sampai sini ya. Itu tujuan saya pribadi. Itu kemenangan satu orang. Kemenangan siapa? Kristen saja. Pagi itu firman Tuhan bilang, bukan tentang tempat. Tentang hati. Dan pertemuan Rock Bogor itu hari Senin, saudara. Jadi begitu paginya dari khotbah, pulang kebaktian, saya berangkat ke Bogor, saya cerita ke semua anak. Adik-adik, teman-teman, saya salah. Ayo kita bertobat, cari tempat baru buat KKR. Akhirnya tetap outdoor, tapi tempatnya nggak sekeren alun-alun gitu ya. Tidak bisa dibanggakan lah tempatnya gitu. Outdoor sih, akhirnya outdoor. Tapi tidak se-wow alun-alun gitu lah. Dan tapi saya ngerti dari kisah ini yang terjadi sekian tahun yang lalu. Tuhan itu sangat-sangat baik dengan kita. Berkali-kali dia pasang batas, berkali-kali dia pasang garis. Demi kita nggak melangkahi batas-batas maksimal dari yang boleh kita nikmati. Tuhan pasang garis simple biar apa? Tadi tuh loh ayatnya Gideon. Biar gak lupa sama Tuhan. Biar gak take credit. Biar gak menikmati. Dan makan semua ya yang kita suka. Dan satu hal yang saya mengerti adalah ada begitu banyak cara yang Tuhan coba buat. Demi kita tidak lupakan dia. Demi kita gak lewati batas ini. Kenapa sih? Karena Tuhan mau mengajarkan ada momennya, ada titiknya. Kita harus oper bolanya. Pass the ball. Kita harus oper. Dan mungkin ada kalanya orang lain yang golin. Tapi yang saya tahu ujungnya itu waktunya Tuhan yang ngegolin, bukan kita. Tapi banyak orang nggak bisa ngerti, bukan ya banyak orang termasuk saya. Banyak dari antara kita nggak bisa ngerti. Kenapa? Ya butuh take credit. Kita mau klaim itu, oh ini kemenangan lewat saya. Itu kemenangan lewat saya seorang. Tapi saya bersyukur Tuhan sangat baik. Dan Paulus bilang gini, aku lupakan itu semua. Dulu kredit, lupakan. Sekarang itu gak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang aku alami dengan mengenal Tuhan. Saya gak pernah menyesal gak berhasil KKR di alun-alun Bogor. Kenapa? Saya tahu Tuhan ngajarin saya. Saya gak menyesal di Bangladesh, saya gak nangisin orang. Mungkin perlu dicolok kali. Saya gak menyesal. Kenapa? Tuhan ngajarin saya. Hari ini coba lihat dalam apapun yang saudara kerjakan. Apakah saudara fokus kemenanganmu pribadi atau kemenangan tim? Dan kalau Tuhan izinkan buat batas, kalau Tuhan izinkan jegal, kalau Tuhan izinkan buat tembok, simple, Tuhan sayang saudara dan saya. Apapun yang saudara alami, atau mungkin bahkan lawatan-lawatan sepanjang Oktober gitu ya. Mungkin saudara pegang provinsi,
tapi saudara menginjili di tempat lain. Terus ini angkanya dihitung di mana kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Terserah dihitung di mana, yang penting 3 juta. Begitu gak sih harusnya? Ya kan? Tapi kalau Tuhan izinkan bangun tembok, Tuhan izinkan kasih batas, jegal langkah kita. Simple. Ini loh Tuhan mau ngajarin kebahagiaan yang lebih besar adalah waktu kita mengalami dan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat tahun yang baru, buat masa yang baru. Ajari kami ini bukan tentang satu orang Tuhan. Ini gak pernah kemenangan satu orang. Ini kemenangan waktu Engkau dan kami sebagai satu tubuh, satu pasukan bekerja sama dan memenangkan pertandingan ini Tuhan. Ajar kami ngerti kalau Engkau jegal kami. Simple karena Engkau mencintai kami. Ajar kami ngerti bahwa di atas semua kredit yang bisa kami klaim dan nikmati, kebahagiaan yang sesungguhnya waktu kami kenal dan alami Engkau pribadi. Terima kasih Tuhan. Ajari kami dalam nama Yesus. Amin.